Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Anggun Salsabila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya mau jelasin tentang prinsip-prinsip WTO. Sebelum itu, kalian masih ingat gak sih di video sebelumnya saya udah sebutin beberapa prinsip GATT. Prinsip WTO ini pada dasarnya mempunyai cakupan yang lebih luas daripada prinsip-prinsip GATT. Prinsip yang pertama adalah prinsip Most Favored Nation atau prinsip perlakuan sama. Prinsip Most Favored Nation diatur dalam pasal 1 GATT 1947. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor, serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota WTO. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Tujuan adanya prinsip ini adalah untuk menghindari diskriminasi antar negara anggota dalam perdagangan internasional. Pengecualian terhadap prinsip ini sebagaimana diatur dalam pasal 24 GATT 1947, yaitu tidak berlaku apabila dalam hubungan ekonomi antara negara-negara anggota Free Trade Area or Customs Union dengan negara-negara yang bukan anggota. Lalu, negara-negara maju dapat memberikan tarif rendah kepada negara-negara berkembang melalui skema GSP atau Generalized System of Preferences, dan pengecualian apabila ada ancaman terhadap keamanan nasional. Prinsip kedua adalah prinsip National Treatment yang diatur dalam pasal 3 GATT 1947. Prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap dalam negeri yang sejenis. Namun, dalam kasus tertentu, suatu negara dapat menghadapi suasana darurat yang memerlukan suatu penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah. Pasal 19 mengizinkan suatu negara untuk mengambil langkah protektif tersebut, tetapi juga menyatakan bahwa langkah protektif tersebut adalah langkah darurat yang bersifat sementara. Pengecualian tersebut dikenal sebagai langkah safeguards, dengan syarat yang ditentukan secara khusus suatu negara anggota WTO dapat menerapkan suatu restriksi dalam impornya atau mencabut konsesi tarif yang telah diberikan kepada negara lain untuk produk-produk yang mengalami peningkatan impor yang sedemikian besarnya sehingga menimbulkan kesulitan yang berat untuk industri dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Dalam GATT pada pasal 19, pembatasan tersebut dapat diterapkan jika peningkatan impor dari produk tertentu telah mencapai taraf yang menimbulkan injury atau diperkirakan akan menimbulkan injury. Prinsip ketiga adalah prinsip transparansi yang diatur dalam pasal 10 GATT 1947. Prinsip ini mewajibkan setiap negara anggota untuk mengumumkan secara terbuka semua kebijakan, peraturan, dan prosedur perdagangan yang berlaku, memberitahukan perubahan kebijakan perdagangan kepada WTO dan negara anggota lainnya, serta menyediakan akses informasi yang memadai agar pelaku perdagangan internasional tahu bahwa aturan tersebut telah berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kepercayaan, dan keadilan dalam perdagangan internasional. Pengecualian terhadap prinsip ini apabila keadaan darurat atau kritis dan negara boleh tidak mengumumkan informasi tertentu dalam hal kerahasiaan negara. Prinsip keempat adalah prinsip liberalisasi perdagangan secara bertahap, yaitu komitmen negara-negara anggota WTO untuk mengurangi hambatan perdagangan secara perlahan-lahan
bertahap, dan berkelanjutan, bukan secara drastis. Prinsip ini diatur dalam pasal 28 GATT, Perambulan WTO Agreement, dan Doha Development Agenda. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari gejolak ekonomi akibat liberalisasi mendadak, memberi waktu penyesuaian bagi industri dalam negeri, mengurangi resistensi politik dan sosial terhadap perdagangan bebas, serta menjamin bahwa liberalisasi berjalan adil dan inklusif, terutama bagi negara berkembang dan terbelakang. Pengecualian terhadap prinsip ini dapat dilakukan demi fleksibilitas untuk negara berkembang dan kurang berkembang, untuk keamanan nasional atau krisis ekonomi, dan sebagai langkah perlindungan. Prinsip kelima adalah prinsip perlindungan melalui tarif yang diatur dalam Pasal 2 GATT 1947 serta Pasal 2 dan 28 GATT. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kebijakan perdagangan, menghindari distorsi pasar akibat pembatasan kuantitatif, memberikan persaingan yang lebih adil bagi negara-negara pengekspor, serta membatasi potensi diskriminasi dan proteksionisme tersembunyi. Pengecualian terhadap prinsip ini dapat dilakukan dengan pembatasan kuantitatif apabila untuk melindungi ketahanan pangan atau pertanian domestik, konservasi sumber daya alam atau perlindungan lingkungan, tindakan pembalasan atau retaliasi, dan keamanan nasional. Prinsip yang terakhir adalah dispute settlement, yang diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes or Dispute Settlement Understanding. Prinsip ini menyelesaikan perselisihan antara negara anggota terkait pelanggaran perjanjian perdagangan multilateral, seperti GATT, GATS, dan TRIPS. Pengecualian terhadap prinsip ini dibolehkan dalam hal masalah keamanan nasional dan konsultasi bilateral atau penyelesaian secara damai. Jadi, itulah beberapa prinsip World Trade Organization serta pengecualiannya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.